menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Terdapat kerugian negara dalam 3 bentuk: kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara. Seluruhnya sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Dan barangkali hari ini merupakan preskon terhadap penyitaan uang dalam sejarahnya ini yang paling besar. Untuk Permata Hijau dan Musimas Group, kita berharap ke depan mereka juga melakukan pengembalian seperti yang dilakukan oleh Wilmar. Selamat malam saudara. Kejaksaan Agung berhasil membongkar aliran dana suap hakim terkait dugaan korupsi korporasi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng pada periode 2021-2022. Uang sebesar 11,8 triliun rupiah berhasil disita, dipamerkan dalam beberapa tumpukan yang terbungkus plastik bening. Anda menyaksikan program Rosi bersama saya, Friska Clarissa. Dan malam hari ini kami mengundang Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Selamat malam, Prof. Malam, Mbak. Uang itu 11,8 triliun rupiah, duit semua, itu uang semua dipamerkan di depan publik. Apa yang bisa kita baca, Prof, dari uang segunung-gunung itu diperlihatkan ke publik di kasus ini? Ya, itu yang kita baca bahwa itu adalah sebuah barang bukti ya, yang kemudian diserahkan ya, atau kemudian dititipkan oleh terdakwa yang dalam hal ini masih dalam proses kasasi. Selain sebagai bentuk barang bukti adalah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dan juga menjawab pertanyaan. Kadangkala kan disebut uangnya banyak, itu betul-betul ada uang atau tidak. Maka dalam konferensi pers kemarin membuktikan bahwa itu adalah memang ada uang meskipun tidak semuanya ditampilkan. Itu baru 2T dari 11,8T itu ya? Jadi kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Jampitsus beserta jajarannya dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, maka barang bukti tadi ditunjukkan kepada publik sehingga tidak ada lagi bahwa angka itu adalah imajinatif, tidak ada lagi angka itu adalah asumtif, tapi adalah betul-betul ada satu proses pembuktian secara material, secara konkret. Pertanyaan yang mendasar adalah uang itu sebetulnya sebagai uang apa? Apakah uang jaminan, apakah uang titipan, dan kenapa harus ada proses penyitaan? Kalau kita baca di berbagai media bahwa ada polemik, pada satu sisi mengatakan adalah uang jaminan, pada sisi yang lain adalah uang titipan yang diserahkan secara sadar, penuh dengan kesadaran, dan kemudian disita melalui proses penetapan Ketua Pengadilan Tipikor di Jakarta. Memang pada dasarnya tidak bisa dikualifikasi sebagai sebuah jaminan. Karena dalam konteks hukum pidana, maka yang dikenal adalah proses penyitaan. Bahwa pada mulanya memang ada proses penyerahan, terus kemudian agar menjamin dan sekaligus melindungi barang tersebut, maka dilakukan proses penetapan penyitaan oleh Pengadilan Jakarta. Ya, nah Prof, untuk menjawab dua pernyataan yang berbeda ya, karena kan Kejaksaan Agung bilang bahwa ini adalah pengembalian uang pengganti dalam kasus korupsi CPO 11,8T itu, tapi dari perusahaan Grup Wilmar bilang bahwa ini adalah uang yang jaminan untuk menunjukkan itikat baik. Nah, secara dasar hukum mana sebenarnya yang paling masuk di akal publik? Berdasarkan KUHAP, kita tidak mengenal dengan nomenklatur uang jaminan, tetapi yang kita kenal adalah penyitaan. Pasal 38, pasal 39.
maka konstruksi atau nomenklatur yang dalam konteks hukum acara adalah penyitaan. Jaminan dalam konteks hukum pidana misalnya ketika ada orang ditahan supaya dilepaskan, maka ada orang beberapa memberikan jaminan. Tetapi dalam hal ini, dalam konteks untuk melakukan pembuktian, apa yang dilakukan adalah prosesnya penyitaan. Nah, penyitaan nanti adalah dikaitkan dengan proses pembuktian. Dalam kasus ini memang prosesnya sudah berlangsung di kasasi. Apakah itu memungkinkan? Di pasal 39 itu ayat 1 itu mengatakan bahwa penyitaan itu terhadap barang atau tagihan atau milik tersangka atau kemudian terdakwa. Dalam perkara ini para terdakwanya adalah korporasi. Dengan demikian dalam proses kasasi ada proses penyitaan tadi itu. Jadi sangat tepat, sangat bagaimana sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah bagian dari proses penyitaan. Jadi kalau kemudian menggunakan diksi bahwa ini adalah jaminan sebagai itikat baik, saya kira tidak proporsional istilahnya. Jadi kalau penyitaan berarti terkait dengan tindak pidana ini? Terkait dengan tindak pidana ini, bahwa para terdakwa ini pada pengadilan tingkat pertama dia menang. Pada kemudian sekarang mengajukan kasasi. Nah, proses kasasi ini mungkin saja bahwa ketika ada yang terbongkar ternyata lepasnya di Tipikor Jakarta itu karena ada suap, maka kemudian memberikan uang titipan. Mungkin saja ada kekhawatiran ketika nanti dinyatakan bersalah akan ada sanksi yang lebih berat kepada yang bersangkutan. Misalnya apa? Sebuah korporasi itu ketika dibekukan atau dicabut itu adalah sebuah kematian. Maka mungkin dalam rangka menghindari itu, maka yang dilakukan adalah itikat baik, memberikan titipan dan dari Kejaksaan Agung, supaya titipan ini transparan, ada perlindungan, ada check and balances, maka minta penyitaan dari pengadilan negeri. Ya, nah ini kan disita lalu juga ditunjukkan ke publik. Ya. Show off-nya Kejaksaan Agung, apakah bisa serta-merta dikatakan sebagai keberhasilan Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus ini atau jangan terjebak dalam euforia sementara? Ya, saya kira sekarang ini belum dikatakan berhasil. Karena proses hukum masih berjalan. Menunggu putusan kasasi. Tapi setidak-tidaknya bahwa telah berhasil mengumpulkan barang bukti berupa uang tadi itu. Nah, perjuangannya ke depan adalah bagaimana memori kasasinya mau meyakinkan hakim kasasi bahwa misalnya terdakwa dinyatakan bersalah dan kemudian harta atau uang tadi itu tidak sekedar disita tapi kemudian dirampas untuk kepentingan negara. Jadi memang ada keberhasilan menyita, tetapi pada sisi yang lain belum sepenuhnya berhasil. Nanti kalau kemudian ternyata kasasinya tidak menang, maka akan bisa kembalikan kepada yang berhak. Maka ini perjuangan belum berakhir. Nah, apakah ini bisa dikatakan juga bagian dari strategi Kejaksaan Agung? Kenapa saya katakan demikian? Ini sudah ditampilkan dulu ke publik, ini uang sitaan loh. Artinya kan kalau sitaan terkait dengan kasus tindak pidana. Sekarang Kejaksaan Agung kan posisinya kalah di pengadilan tingkat pertama. Ya ini makanya mengajukan memori kasasi dan dikatakan bahwa uang sitaan ini tidak terlepaskan dari memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Bisakah ini bagian dari strategi untuk menyebutkan ke publik bahwa ya Kejaksaan Agung sudah bisa berhasil loh membuktikan ini? Ya, saya kira bisa kita maknai bahwa bukan dalam rangka framing ya, bahwa ini loh ternyata yang bersangkutan bahwa bersalah karena buktinya sudah menyerahkan titipan uang kan gitu. Tetapi bahwa dalam konteks untuk melakukan pembuktian, salah satunya adalah bagaimana menemukan dari barang bukti tadi itu. Bahwa dalam hal ini kadang-kala kan muncul perdebatan, mana sebetulnya kerugian perekonomian negara, mana sebetulnya kerugian keuangan negara, mana sebetulnya dari keuntungan ilegal. Nah, inilah bagian dari proses pembuktian tadi itu. Berdasarkan hitungan BPKP, berdasarkan analisis dari ekonomi UGM, 11,8 triliun tadi itu. Jadi bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam konteks ini bukan semata-mata untuk kemudian menunjukkan telah berhasil untuk mengumpulkan atau menemukan barang bukti tadi itu, tapi pada sisi yang lain adalah bagian upaya kemudian meyakinkan dari kasasi, hakim kasasi bahwa ada bukti-bukti tentang kerugian tadi itu. Karena pada satu kasus-kasus tertentu, kadang-kadang kerugian itu dianggap sebagai sesuatu yang kemudian asumsi saja. Mana uangnya? Kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang ilusioner saja. Maka ini adalah bukti tentang adanya uang tadi itu. Nah, tetapi sekali lagi ketika kemudian
dikaitkan dengan perkara yang sedang berlangsung, memang belum sepenuhnya ya ini akan dikatakan sebagai suatu keberhasilan seandainya nanti bahwa akhirnya Mahkamah Agung memutuskan ini terdakwa ini adalah salah dan kemudian merampas semuanya, maka ada suatu keberhasilan yang luar biasa. Tetapi bisa dimungkinkan juga tidak dikabulkan kasasinya atau kemudian dikabulkan tapi uangnya tidak sepenuhnya itu tadi, bisa 50% atau 70% tergantung dari pembuktian Apa hakim. yang jadi hambatan Kejaksaan Agung jikalau misalnya tadi memori kasasinya tidak diterima ataupun tidak dikabulkan dalam hal untuk pengembalian uang tadi? Ya, kalau kita melihat bahwa potensi ya dikabulkan ya, saya kira sangat besar ya. Bahkan kenyataannya dalam proses di tingkat 1 ada unsur ya suapnya terhadap hakim, sehingga bahwa kemudian kualifikasi putusan lepasnya itu adalah menjadi dipertanyakan. Karena kalau kita lihat bahwa putusan lepas semula itu karena adanya ini satu kesalahan tetapi bukan termasuk dari sebuah tindak pidana karena kemudian ada unsur petunnya. Makanya onslah putusannya lepas. Tetapi pada sisi yang lain juga menjadi satu pembuktian bahwa ada sejumlah uang yang telah kemudian dititipkan. Pertanyaan kan mendasar, apakah ini semata-mata etikat baik atau sebagai satu pengakuan bersalah sebetulnya pada para terdakwa. Jadi dalam konteks ini bahwa memang hambatan untuk kemudian membuktikan, maka sebetulnya tidak terlalu sulit gitu loh. Karena ini kan sebuah rangkaian. Kalau pidana terhadap orangnya kan sudah dinyatakan bersalah, sudah inkrah gitu ya. Bahwa pelaku perorangannya, seseorangnya, baik pejabat atau kemudian pelaku pengusahanya sudah dinyatakan bersalah. Cuman persoalannya pada waktu itu ketika kemudian membebankan adanya uang pengganti tidak dikabulkan. Maka kemudian beban uang pengganti sudah dibebankan pada korporasi. Maka kemudian Kejaksaan Agung mentersangkakan mendakwa kepada korporasi atas kerugian perekonomian negara, keuangan negara tadi itu. Jadi kalau dilihat dari kasus sebelumnya, maka sebenarnya cukup terang benderang adanya unsur kesalahan, ada unsurnya perbuatan melawan hukum karena sekali lagi bahwa apa yang dilakukan untuk mentersangkakan, mendakwa atau kemudian menyatakan bersalah terdakwa korporasi ini adalah sejalan dengan kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum perorangan sebelumnya. Gitu. Selain ada unsur perbuatan melawan hukum dari putusan onslah sebelumnya, apalagi selain barang bukti 11,8T ini, apa sebenarnya yang harus dibuktikan, ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung untuk meyakinkan Hakim Agung di Mahkamah Agung? Ya, dalam konteks kualifikasi kasasi nanti adalah bagaimana menunjukkan kekeliruan, kekhilafan dalam proses misalnya penafsiran terhadap hukum, terhadap penilaian terhadap barang alat bukti, atau kemudian penilaian terhadap fakta persidangan. Jadi itulah kemudian ruang untuk membuktikan bagaimana ada kekeliruan-kekeliruan sebelumnya. Jadi dalam hal ini sepertinya yang kemudian perlu diluruskan atau kemudian diyakinkan oleh hakim terhadap hakim kasasi adalah kekeliruan terhadap unsur perbuatan melawan hukum. Pada kenyataannya ada unsur melawan hukum, unsur melawan peraturan perundang-undangan, dan ada unsur kerugian keuangan negara, perekonomian nasional, karena dakwanya adalah pasal 2 kemudian dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi yang harus dibuktikan yang paling mendasar, mengingat pada waktu itu ada unsur melawan hukum, tetapi bukan unsur melawan hukum pidana, tetapi adalah petun, maka dalam hal ini adalah bagaimana membuktikan unsur melawan hukum konteksnya adalah melawan hukum pidana. Nah, kalau konteks melawan hukum pidana, soal kong kali kong sejumlah pihak penegak hukum di sana ada hakim, panitera, pengacara, kita akan bahas soal ini karena kerja penyelidikan Kejagung mengungkap ada kong kali kong suap yang melibatkan para hakim dan pengacara di balik vonis lepas 3 terdakwa korporasi kasus minyak goreng. Kejagung membuktikan dengan merilis permintaan maaf dan pengakuan advokat Wilmar Group Marcella Santoso. Saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak
dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Anda masih menyaksikan program Rosi dan saya masih bersama Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Prof, bagaimana membacanya? Kenapa perlu tadi permintaan maaf dari Marcel Santoso, pengacara Wilmar Group, dipublikasikan, dirilis yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Ya, bahwa substansi narasi yang disampaikan kan sebuah penyesalan, pengakuan atas kesalahan sebelumnya. Mengapa ini perlu diungkapkan ke publik? Ya, saya kira adalah bagian untuk mengklarifikasi atas informasi-informasi sebelumnya. Dan kenapa harus diklarifikasi? Untuk membangun kepercayaan institusi. Kenapa harus dibangun kepercayaan institusi? Karena penting institusi harus terpercaya oleh publik, oleh negara, oleh warga negara. Karena kalau sampai ada satu persepsi yang meragukan reputasi, meragukan terhadap institusi, maka akan menyebabkan itu tidak berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi apa yang disampaikan tadi itu adalah bagian untuk mengklarifikasi atas informasi-informasi sebelumnya yang tidak benar, dan harapannya kemudian membangun sebuah kepercayaan terhadap institusi tadi itu, dan kemudian membangun sebuah keyakinan untuk tegak lurus menegakkan hukum di masa yang akan datang. Nah, Prof, kalau tadi kan juga dikatakan oleh Marcel bahwa itu postingan yang tidak terkait dengan perkara yang ditangani, terkait dengan hal pribadi Jaksa Agung, juga Jampitsus, Dirdik, dan sebagainya. Memangnya seberapa mengganggunya terhadap citra Kejaksaan Agung kalau itu dianggap tidak terkait dengan kasus? Ya, saya kira bahwa ini sangat terkait gitu ya. Ketika kemudian menyerang reputasi pribadi, akan menurunkan sebuah kredibilitas tentang pribadi tadi itu, yang pada dampaknya juga bisa menimbulkan kredibilitas terhadap institusi tadi itu. Kita diserang secara pribadi tentang hal-hal yang terkait dengan misalnya Jampitsus, misalnya dengan Dirdik. Menurut saya ini kan tidak proporsional. Dalam konteks ini adalah ketika menyerang berarti tidak proporsional, menjadi tidak proporsional lagi, kemudian juga mengkaitkan perkara satu dengan misalnya soal pribadi tadi itu. Jadi menurut saya ini adalah apa yang dilakukan menjadi pembelajaran ke depan, jangan sampai orang berperkara menyerang pribadi misalnya penegak hukum gitu. Kalau Kejaksaan Agung percaya diri misalnya dengan pengungkapan kasus besar yang selama ini ada, artinya kan kinerjanya dilihat oleh publik, kenapa harus takut dengan narasi negatif tadi? Sekarang ini ada era post-truth ya, di mana sesuatu yang kemudian tidak benar dianggap benar ketika kemudian dimobilisasi oleh publik kan itu. Ini yang kemudian harus disadari, harus menjadi kesadaran institusi tadi itu, bahwa kadangkala ada rekayasa, ada mobilisasi opini yang kemudian membangun keyakinan publik dan pada akhirnya mendiskreditkan pada institusi tertentu. Jadi pada satu sisi bukan berarti tidak percaya, tetapi pada sisi yang lain adalah menjadi penting untuk menjaga institusi tadi itu, bahwa kemudian ketika perlu klarifikasi itu tidak dimaknai seolah-olah bahwa ini adalah tidak percaya diri, bahwa percaya diri tetap kemudian terjaga, tapi pada sisi yang lain menurut saya adalah perlu kemudian mengantisipasi sesuatu yang kemudian tidak benar didiamkan, itu dianggap menjadi sebuah kebenaran. Itu yang kemudian dijaga. Maka perlulah kemudian klarifikasi, dan ini langsung dari sumbernya yang mengklarifikasi tadi itu. Pengakuan narasi-narasi yang dulu itu ternyata tidak terkait, dan itu adalah kemudian sesuatu narasi yang tidak benar gitu. Ketakutan akan post-truth, tapi seberapa mengkhawatirkannya ini kalau kita lihat tadi indikatornya selain maraton pengungkapan sejumlah kasus besar, kalau kita lihat dari citra positif penegak hukum, Kejaksaan Agung ini menempati 2 teratas setidaknya dalam beberapa survei terakhir. Misalnya Litbang Kompas di bulan Januari, citra positif Kejagung ini 70%. Jika melihat trennya ini naik dari 68,1% pada Juni 2024. Begitu pula misalnya survei LSI soal kepercayaan publik, ada 77% yang percaya sama Kejagung. Kenapa masih harus terganggu atau terusik dengan adanya ancaman-ancaman framing tadi? Bahwa memang betul ya, di bawah kepemimpinan Profesor Burhanuddin, reputasi ya Kejaksaan Agung sekarang itu selalu tertinggi dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lain. Tapi kan bukan berarti kemudian berleha-leha, santai terus kemudian membiarkan institusi ini diserang dengan hal-hal yang tidak benar. Jadi pada satu sisi adalah berkepentingan supaya orang tidak sembarangan menyampaikan sebuah narasi yang fiktif, narasi yang negatif tanpa suatu bukti. Pada sisi yang lain adalah bagian untuk kembali meningkatkan reputasi dari institusi itu. Jadi berkaitan dengan ini tidak semata-mata hanya berkepentingan untuk kemudian
yakin publik atas citra lembaga tadi itu, tapi bahwa ini juga berdampak bagaimana ke depan tidak sembarangan orang membuat opini yang tidak benar gitu loh. Ya. Dan bagaimana juga Kejaksaan Agung harus menjawab, karena dengan klarifikasi tadi tidak serta-merta publik percaya oke, selama ini ada citra negatif yang dibangun terhadap Kejaksaan Agung. Tapi banyak juga pertanyaan, jangan-jangan ini Marcella dalam intervensi Kejagung, posisinya sebagai saat ini kan terjadi kasus tersangka dalam kasus ini. Nah tapi di sisi lain ada intervensi nggak dari Kejagung terhadap tersangka dalam kasus ini? Saya kira apa yang dilakukan tadi kan pengungkap hati nurani yang paling dalam. Dengan demikian kan kesadaran diri, bukan sebuah intervensi. Apa sih indikasinya ada intervensi dan tidak dengan permintaan maaf tersangka? Ya, kalau kemudian bagaimana kita mengindikasikan apa yang dilakukan sebuah kesadaran atau sebuah intervensi, saya kira kan bisa dilihat dari bagaimana dia menyampaikan narasi tadi itu. Dan harapannya bahwa yang disampaikan tadi itu bukan sebuah rekayasa, tapi sebuah kesadaran gitu. Dan saya kira juga menjadi penting bahwa tidak mungkin misalnya aparat penegak hukum itu melakukan intervensi, melakukan penekanan, melakukan paksaan, karena itu bertentangan dengan hukum acara, bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi dalam konteks apa yang disampaikan oleh tersangka tadi itu adalah dalam rangka kemudian mengklarifikasi berita-berita sebelumnya, dan kenapa perlu diklarifikasi supaya membangun sebuah kepercayaan publik pada institusi tadi, dan pada akhirnya adalah ke depan ada perbaikan-perbaikan supaya orang tidak sembarangan membuat opini yang menyudutkan dengan data hal-hal pribadi yang tidak relevan dengan perkara yang sedang ditangani gitu. Salah satu tersangka tadi advokat yang melakukan permintaan maaf. Lalu ada hakim yang terlibat dalam vonis lepas itu, dalam suap vonis lepas kasus minyak goreng. Ini kan ada kong kali kong antara pengacara, hakim, panitera bahkan. Iya. Ini bagaimana bisa publik percaya sementara sistemnya saja yang dilihat ada kebobrokan yang melibatkan kong kali kong dari berbagai pihak, Prof? Ya, saya kira kan kita apresiasi bahwa Kejaksaan Agung telah secara serius membongkar adanya mafia peradilan kan gitu. Yang kemudian dikatakan mafia karena melibatkan tiga sisi tadi itu kan, hakim, panitera, terus kemudian pengacara. Bahwa ini kan sudah lama isu mafia peradilan itu. Tetapi dengan beberapa momentum yang dimulai oleh Kejaksaan Agung ini bukti adanya mafia tadi itu. Persoalannya adalah apakah ini mampu kemudian membangun sebuah kepercayaan publik atas praktek-praktek ke depan. Artinya apa? Bahwa bisa diantisipasi tidak munculnya mafia-mafia lagi ke depan. Saya kira ini bahwa ini menjadi sebuah pertanyaan, sebuah tantangan ya. Jangan main-main lagi karena serapi apapun mafia itu bisa dibongkar oleh aparat penegak hukum yang lain gitu. Atau soal klarifikasi tadi untuk membuktikan kebobrokan ini, kenapa sih harus dipublikasikannya sekarang, nggak di pengadilan aja untuk meyakinkan bahwa itu adalah salah satu bukti? Ya, momentum bagaimana kemudian disampaikan dalam proses misalnya penyidikan sekarang ini, karena pertimbangannya bahwa yang bersangkutan masih dalam proses penyidikan atau proses pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum ya, dan seandainya nanti ketika dalam proses persidangan kan menjadi kewenangan misalnya hakim untuk mengaturnya tentang persidangan tadi itu. Dan lagi-lagi bahwa ini kita jangan kemudian maknai bahwa apa yang dilakukan oleh tadi itu karena intervensi, tapi adalah karena kemudian satu kesadaran. Kenapa kemudian harus diungkap? Ya artinya apa kalau kemudian dia bikin misalnya video terus kemudian tidak diungkap pada publik, maka bisa jadi ini adalah kemauan dari tersangka untuk kemudian dia bikin video tadi itu dan supaya memiliki arti terhadap perkembangan hukum, terhadap semangat penegakan hukum, maka disampaikan pada publik melalui press release atau pas momentum konferensi tadi itu. Atau bisa dikatakan bahwa ini lagi-lagi bagian dari strategi Kejaksaan Agung. Kenapa demikian? Ini salah satu amunisi, satu klarifikasi dari salah satu tersangka. Yang kedua tadi barang bukti dijejarkan 11,8 T. Artinya sebelum kasasi ini saat ini sedang berlangsung, ini jadi amunisi di depan publik bahwa Kejagung ini punya buktinya loh. Apakah itu yang bisa kita baca? Ya, saya kira kalau kita konteksnya pembuktian, kan itu kan dalam forum persidangan kan gitu. Konteksnya dalam pembuktian di kasasi, maka kan dalam konteks memori kasasi. Maka kalau kita mencoba mengkaitkan apa yang diungkapkan melalui
konferensi pers kemarin dalam konteks pembuktian menjadi tidak relevan. Tapi kemudian pertanyaannya adalah kenapa perlu diungkapkan publik, bukan semata-mata untuk membuktikan pada publik bahwa telah misalnya ada pengakuan bersalah dari tersangka, ada sejumlah uang yang kemudian berhasil disita, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana menjamin, memastikan transparansi, memastikan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Jangan sampai kemudian ada dugaan juga kong kali kong dalam proses penegakan hukum ini. Demikian pula ke depannya, misalnya dalam konteks kasasi, ini bagaimana mampu membuktikan tentang proses-proses yang disampaikan, alat bukti yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung nanti gitu. Meskipun uang penyitaan itu tidak terlepas dari memori kasasi ya kalau disampaikan Kejaksaan Agung? Ya, bagian yang tidak terpisahkan, dan itu tambahan dari memori kasasi yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung untuk meyakinkan bahwa dakwaannya waktu itu adalah bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan alat bukti yang cukup dan ada didukung dengan barang bukti yang ada. Karena dalam proses penindakan hukum itu bagaimana mencari kebenaran material yang didukung dengan alat bukti setidaknya 2 dan didukung dengan barang bukti yang ada. Kalau misalnya membuktikan adanya kerugian keuangan negara, perekonomian negara, itu buktinya mana kerugiannya? Maka inilah sebetulnya barang bukti yang menjadi bahwa ternyata memang ada uang yang diperoleh dalam transaksi yang tidak sesuai dengan mekanisme atau transaksi yang ilegal tadi itu, transaksi perdagangan yang kemudian menguntungkan secara sepihak, dan kita bisa bayangkan bagaimana negara pada waktu sampai harus kemudian memberikan semacam BLT atas atau kemudian ada semacam insentif atau kemudian kemudahan yang didukung dari ketika ada kelangkaan minyak goreng pada waktu itu. Negara mengalami kerugian yang cukup signifikan. Maka ini kan pembelajaran yang baik bagaimana para pengusaha-pengusaha itu tidak memainkan ya tentang bagaimana kebutuhan masyarakat gitu loh. Bisa kita baca ini kondisinya sebagai ironi di tengah ironi kesulitan yang terjadi. Perbuatan terdakwa mencederai nama baik serta menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Perbuatan terdakwa menunjukkan sifat serakah karena di masa purna bakti masih melakukan tindak pidana padahal telah memiliki banyak harta benda. Keadaannya meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Anda masih menyaksikan program Rosi dan saya masih bersama dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Prof, apa yang Prof lihat dari pernyataan sampai terbata menahan tangis dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor saat membacakan vonis Zaraf Rikar? Bahkan tadi penekanannya saat kata serakah, sifat serakah, lalu juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung. Iya, pertama Ketua majelisnya kan ibu-ibu kan, yang pasti kan perasaannya lebih dalam kan, sehingga kemudian mudah menangis kan, mudah tersentuh hatinya. Dan yang kedua, apa yang disampaikan kan fakta yang benar bahwa memang ada keserakahan kan gitu ya. Dan kemudian yang ketiga bahwa akibat dari perilaku tadi itu menyebabkan reputasi, citra hakim, citra pengadilan menjadi tidak baik di mata publik kan gitu. Sedangkan kalau kita lihat bahwa hakim itu adalah pejabat negara, hakim itu adalah yang dimuliakan, hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia, maka tentunya harus menjauhkan diri dari perilaku-perilaku keserakahan tadi itu. Maka apa yang diungkapkan tadi adalah sebagai sebuah suara hati nurani sama hakim yang kemudian berharap itu bahwa yang bersangkutan tadi itu sadar gitu ya, dan kemudian menyadar juga memberikan perhatian kepada yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis tadi itu adalah sebuah renungan, sebuah pemikiran, sebuah tangisan, ya kenapa kok
temennya gitu ya. Kenapa kok hakim yang sudah pensiun, yang sudah duitnya banyak, masih Bahkan ini pejabat MA ya, pejabat gitu, bukan yang menentukan, bukan hakim. yang menentukan. Dan ini kan menjadi satu hal yang sangat ironi gitu loh. Bagaimana dia juga sudah pensiun masih bisa bermain-main dengan perkara kan gitu. Ini kan yang kemudian menangisnya itu sebabnya itu tadi itu. Kok bisa gitu loh. Sudah duitnya banyak kok, sudah pensiun kok. Peradilan itu harusnya baik kok itu masih melakukan seperti itu. Ini pertanyaannya itu aja, kok bisa teman saya seperti itulah kemudian dia menangis kan itu. Pertanyaan kok bisa lainnya adalah Zaraf Rikard ini kan 1 triliun barang buktinya. Bahkan Zaraf bilang bahwa lalai kok 1 triliun. Lalu vonisnya kenapa 16 tahun? Ini bisa dikatakan vonis yang setimpal atau tidak? Meskipun kita menghargai vonis dari pengadilan tipikor, tapi sepadan atau tidak, Prof? Ya, bahwa yang digunakan alasan meringankan kan alasan-alasan kemanusiaan kan, alasan kesehatan, alasan masih punya tanggungan, kemudian alasan mungkin usia kan gitu. Yang kemudian akhirnya dari tuntutan 20 tahun menjadi kemudian 16 tahun. Mungkin juga perlu ada pertimbangan, ada perkara lain misalnya tindak pidana pencucian uang yang kemudian bisa akan lebih memberatkan itu. Dan kesempatan usianya sekarang berapa? 63 tahun. Ya, 63 tahun. Kalau kemudian 20 tahun ditambah bisa 83 tahun, identik dengan ibaratnya penjara seumur hidup. Maka dalam pandangan hakim itu akan dianggap sebagai suatu hal yang wajar, suatu yang kemudian proporsional. Tetapi melihat dari yang bersangkutan adalah hakim, bahkan kemudian sudah pensiun tadi itu, terus kemudian dia terima begitu banyaknya uangnya tadi itu, dan tuntutannya adalah 20 tahun, maka kemudian ketika vonisnya 16 tahun itu masih menimbulkan pertanyaan kan gitu, apakah sebegitu signifikan alasan meringankan tadi itu, apakah kemudian misalnya tidak mendekati 20 tahun atau kemudian 18 tahun gitu ya, tetapi lagi-lagi itu adalah independensi dari hakim dalam konteks memadukan antara keadilan, antara kepastian dan kemudian kemanfaatan. Maka itulah dalam pandangan ketua majelis beserta anggotanya yang adil adalah ketika dituntut 20 tahun dengan pertimbangan yang meringankan tadi menjadi 16 tahun. Patut kemudian kita hormati meskipun kemudian tidak sepenuhnya maksimal vonisnya. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan termasuk juga efek jera. Bisakah ini memberikan efek jera kepada maklar kasus yang ada di berbagai lini penegak hukum, mulai dari hakim, ini ada pejabat Mahkamah Agung, ada pengacara, ada panitera? Kalau kita bicara soal efek jera, saya kira tidak akan memberikan dampak secara langsung. Karena faktanya sudah banyak orang yang divonis melakukan tindak pidana korupsi, tetap saja kemudian terulang gitu loh. Jadi kita sudah juga menemukan misalnya beberapa pejabat, ada hakim yang kemudian divonis dinyatakan bersalah, termasuk misalnya panitera, tetapi kemudian kenyataannya masih terulang terus. Artinya apa? Bahwa tidak ada efek jera. Kenapa kok bisa nggak ada efek jera? Memang apa sih sebenarnya yang bisa buat jera, Prof? Iya, yang bisa efek jera itu sebetulnya kan kesadaran dirinya bahwa sebetulnya dia tidak boleh melakukan itu. Dan kemudian adalah misalnya vonis seberat-beratnya akan menimbulkan efek jera. Dan efek jera juga bisa dilakukan dengan adanya misalnya upaya hukuman yang misalnya bisa memiskinkan itu ya, misalnya dikaitkan dengan bagaimana adanya perampasan aset itu, maka bisa berdampak pada penjeraan tadi itu. Jadi kalau misalnya hanya hukuman badan itu ya, maka kemudian menyebabkan mungkin saja masih ada tabungan, masih ada simpanan, bisa bertahan hidup, atau kemudian bisa bertahan di penjara, atau kemudian keluarganya menjadi tenang dan sebagainya. Maka menjadi penting adalah bagaimana ada bentuk perampasan aset sehingga menjadi salah satu instrumen untuk kemudian menjerakan. Jadi memiskinkan koruptor karena motivasi untuk korupsi adalah uang. Itu. Maka tadi kan sifat rakus. Maka pada dasarnya salah satu penyebab korupsi adalah kerakusan. Jadi bukan persoalan kebutuhan, bahwa uangnya sudah banyak, masih saja kemudian melakukan korupsi karena sifat rakus tadi itu, itulah kemudian bagian dari sifat yang harus dipangkas melalui pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan selama ini meskipun meskipun sudah ada perbaikan, tapi kenyataannya bahwa masih terulang lagi, maka kita sangat mengapresiasi bagaimana Kejaksaan Agung itu tidak sekedar menjarakan orang, tetapi adalah bagaimana melakukan
pemulihan kerugian keuangan negara. Pemberantasan korupsi tidak dikatakan berhasil kalau hanya sebatas bisa memenjarakan orang. Kalau tidak berhasil bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara, perekonomian nasional, maka itu menjadi dikatakan tidak sepenuhnya berhasil. Maka penerapan tindak pidana korporasi, penerapan misalnya bagaimana hukuman uang pengganti yang besar, itu adalah ada satu instrumen untuk kemudian bisa menimbulkan efek jera. Cuman persoalannya adalah ada keterbatasan kalau sanksinya adalah berupa hukuman uang pengganti karena ada batasnya sejumlah tentang kerugian yang diderita. Tapi beda konteksnya kalau adanya perampasan aset maka tidak terbatas tentang nominal batasan-batasan dari yang bisa dirampas tadi itu. Kalau kebijakan untuk menaikkan gaji hakim 280% yang disampaikan Pak Presiden Prabowo Subianto, apakah itu bisa jadi salah satu solusi untuk kita katakan menjaga integritas? Ya, saya kira bahwa kenaikan gaji itu salah satu saja yang kemudian bisa meningkatkan integritas orang. Tetapi integritas itu akan tumbuh dari kesadaran sendiri. Saya seringkali menggunakan istilah apa yang dikatakan oleh kalimat Bung Karno itu, kalaupun saya dijaga dengan polisi rahasia, dengan senjata tajam lengkap di tangannya, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Artinya apa? Tidak perlu pengawasan, tidak perlu senjata tajam yang udah nakut-nakuti. Kalau sudah sadar, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi soal integritas itu adalah kembali bagaimana diingatkan secara terus-menerus, bagaimana dibuat kesadaran yang baik, bagaimana direkrut dengan cara baik, maka buat pada akhirnya tidak perlu pengawasan-pengawasan. Kalau kita lihat, pengawasan hakim itu sangat paling lengkap. Bahkan ada pengawasan dari Bawas, ada pengawasan dari atasannya, ada pengawasan dari Komisi Yudisial, bahkan kemudian ada pengawasan misalnya yang dilakukan misalnya dari instrumen dari masyarakat juga. Tapi kenyataan masih terjadi itu. Inilah persoalan utama bagaimana menanamkan nilai bahwa tidak boleh serakah, tidak boleh rakus, bahwa akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tanggung jawab pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah soal kesadaran. Meskipun tidak sepenuhnya persoalan kenaikan gaji melahirkan sebuah integritas, karena apapun gaji sebanyak punya, itu juga bisa saja kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi ada faktor greedy, jadi kenaikan gaji bukan satu-satunya obat untuk memperbaiki integritas. Oke, kalau tadi salah satunya begitu harus RUU perampasan aset. Tapi pertanyaannya kenapa sampai sekarang undang-undang perampasan aset kok kayaknya mandek sih? Nggak disahkan aja oleh DPR. RUU perampasan aset tidak disahkan menjadi undang-undang. Kita mendengar atau saya mendengar katanya sudah ada kemajuan ya proses pembahasan di DPR. Kalau persoalan bagaimana belum disahkan antara DPR dengan pemerintah, mungkin saja belum ada ya kesepakatan. Bisa jadi khawatir akan melanggar asasi manusia. Karena misalnya tiba-tiba aset yang sudah dimiliki karena dulu hasil misalnya leluhurnya itu hasil korupsi tiba-tiba dirampas, maka melanggar hak asasi manusia. Perlu misalnya selektivitas aset-aset mana yang bisa dirampas supaya kemudian tidak melanggar hak asasi manusia. Dan yang penting lagi adalah bagaimana seandainya ada rumusan perampasan aset tadi itu berupa RUU itu betul-betul memiliki nilai signifikasi, yaitu dalam rangka itu ya membuat bahwa semua harta yang dimiliki anak bangsa ini adalah harta yang barokah, bukan harta hasil kejahatan. Sehingga kalau kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, dikembalikan kepada negara. Tapi sebenarnya political will-nya harus ada dong. Kalau harus ada. Bicara soal efek jera, tapi sampai sekarang kan masih mandek juga pembahasan Tidak sekedar political will, harus ada political commitment dan political action. Kalau political will saya kira sudah lama ada, kemauan politik ada, tetapi actionnya, komitmennya itu belum nampak sama sekali. Itu yang kemudian kita tunggu gitu. Bagaimana ada satu kata dan satu hati dan satu perbuatan, itulah integritas yang kita tunggu para pejabat negara kita itu dalam konteks mengimplementasikan, mengesahkan RUU perampasan aset itu. Bagaimana agar walk the talk, agar actionnya ada. Bicara tadi soal action, untuk memberantas mafia peradilan, apa yang belum kita lakukan sehingga ini masih terus berulang? Ya, saya kira salah satu yang kemudian menyebabkan berulangnya ya terjadi korupsi, ya mafia peradilan itu misalnya, karena tadi salah satunya bahwa penerapan hukuman belum bisa menimbulkan efek jera.
hukuman belum bisa seberat-beratnya kepada para pelaku yang terlibat dalam konteks mafia peradilan tadi itu. Masih ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan-pertimbangan sisi humanisme dan lain sebagainya. Maka harapannya adalah supaya setiap vonis itu bisa menimbulkan efek jera tadi itu adalah bagaimana vonis yang seberat-beratnya, vonis yang kemudian bisa memulihkan kerugian keuangan negara, dan menurut saya ini adalah momentum yang baik itu bagaimana uang 11,8 triliun itu kan sebagai salah satu bentuk kontribusi penegak hukum terhadap negara untuk membantu misalnya pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tidak sekedar misalnya penegakan hukum yang membebani negara. Ya. It sounds cliche, but it has to be done. Misalnya, hal terdengar klise tapi harus dilakukan adalah pengawasan. Sampai sekarang kan mekanisme pengawasan internal misalnya di Mahkamah Agung atau eksternal kita punya KY tapi tidak punya gigi, nggak punya taring. Apa yang harus dilakukan soal ini? Ya, bahwa pengawasan yang saya katakan tadi di Mahkamah Agung itu pengawasan yang paling ketat. Ada 4 pengawasan yang saya katakan tadi itu. Kenapa kemudian masih kecolongan kan gitu kan? Kenapa kemudian masih terjadi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya? Maka saja itu adalah rendahnya integritas, rendahnya moralitas, rendahnya bagaimana menahan godaan isi tas sehingga kemudian menyebabkan itu tadi kapasitas sebagai orang hakim tereduksi tadi itu yang mestinya adalah memberikan rasa keadilan tapi justru menggadaikan keadilan. Godaan-godaan yang bersifat manusiawi tadi itulah yang menyebabkan terendahnya kualitas putusan dan kemudiannya bisa dibelinya putusan atau kemudian vonis-vonis dari hakim tadi itu atau kemudian tuntutan dalam proses penanganan perkara itu. Jadi menurut saya, bahwa pengawasan itu ada dimulai dari awal. Ini kemarin ada berapa 1.000 hakim yang dilantik, yang dikukuhkan. Harapannya itu betul-betul itu nanti bisa didorong betul-betul menanamkan integritas tadi itu. Atmosfer, kultur dalam satu lembaga tadi dicegah adanya budaya-budaya korupsi atau mafia-mafia tadi itu gitu loh. Ya. Dan bagaimana pula agar dari sisi penegak hukum jangan cuma one hit wonder. Oke, udah ada pengungkapan kasus ke publik tapi akhirnya nanti melempem. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu dan menjadi tugas kita semuanya adalah mengawal penanganan perkara ini termasuk bagaimana realisasi 11,8 triliun tadi itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Misalnya dinyatakan bersalah oleh hakim, oleh kasasi, langsung kemudian bisa menjadi PNBP, penerima negara bukan pajak yang bisa membantu Pak Presiden Prabowo untuk membangun negara ini. Jadi ini sebuah kontribusi yang sangat baik bagaimana Kejaksaan Agung memberikan sumbangan kepada negara, kepada pemerintah dalam membantu pendapatan negara bukan pajak. Makanya kemudian bahwa ketika mulai Presiden Pak Jokowi pun sampai Pak Prabowo, Kejaksaan Agung itu berada di tingkat atas karena salah satunya adalah berhasil memulihkan, membantu penerimaan negara tadi itu. Perbaikan sistem ini yang jadi pembuktian penegak hukum. Terima kasih Prof. Suparji Ahmad dan terima kasih Anda telah menyaksikan program Prosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Friska Clarissa, selamat malam, sampai jumpa.